sih sini akan ada tiang ya. Ini udah ada apa sih? Kayak pagar proyek. Jalan Ahmayani. Wah, itu berhenti ya. Wah, jadi tengah-tengah ya, buru-buru banget sih dia. Nah, kalian bisa lihat nanti itu kendaraannya. Kekunci dia teman. Nah, ini dia. Kunci abang ini. Gak tau ya abang-abang atau cewek dia. Di mana ada lahan pemerintah pasti situ ada orang tempat tinggal liar ya. Pemberhentian berikutnya Rawamangun. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop Rawamangun. Please check Udah persiapan ya buat melintasi flyover. Thank you. Oke, ya, halo teman. Kali ini sekarang sedang berada di Kecamatan Setiabudi ya, sekitaran Duku Atas, Jakarta Selatan. Oke, ini kita mulai dari halte Galunggung teman untuk ya mengupdate LRT lah ya. Sebenarnya saya terlalu muter-muter ya teman tadi ya, menggunakan bus dari Jakarta naik ke Jube ya. Jadi saya males ya lewat dari JPO ya. Jadi ya mendingan muter aja gitu, transit menggunakan bus 6 baru transit di sini dan mulai lagi menggunakan bus nomor 4 ya ke arah Pulau Gadung. Tapi sebenarnya yang paling pas itu memang di sini teman untuk menaikannya ya, karena sepi ya. Ini halte bukan sepi teman, kita bisa mendapatkan tempat duduk ya, itu maksud saya teman ya. Karena ini adalah halte terakhir ya, atau terminus teman ya, yang di ujung atau di Galunggung. Oke. Nah, ini sekarang udah penuh ya. Tapi masih ada space, ruangan masih lega ya, tapi untuk orang yang diri. Sebenarnya kursi favorit saya di belakang ya, tapi ya udah banyak orang. Dan saya berpikir secara cepat daripada kita nunggu bus selanjutnya. Ya, kelamaan ya, nanti semakin malam, jadi lebih baik kita naik bus ini aja. Karena nanti akan macet ya, dan ini akan muter lewat stasiun Manggarai karena ada proyek LRT sekitaran jalan dekat Tambak ya, jalan flyover Pramuka ya. Nah, di situ ada stasiun Matraman. Nanti kita yang lewatin stasiun Manggarai itu ya teman, untuk LRT ya, bukan untuk kereta lainnya ya. Saya akan coba lihat, kabarnya sih situ udah mulai pengerjaan ya. Oh ya, saya pernah lihat ada pembahasan di Instagram, katanya waduk di sekitaran Duku Atas ini mirip-mirip ya kayak itu ya, kayak di Singapura ya namanya. Emang keren sih kalau dibikin kayak jembatan gitu ya, melintang melewati apanya itu waduknya ya. Tapi untuk waduk ini sih, ini pengelolaan limbah ya, jadi nggak heran untuk warnanya warna hitam. Semua limbah-limbah yang dari gedung-gedung diolah dulu ya, supaya zat beracunnya berkurang, baru dibuang ke Sungai Ciliwung ya. Mungkin dia akan bermuara ke laut. Ini sebenarnya masih ada ruangan ya namanya, tapi ya orang lebih baik nunggu bus selanjutnya. Ya saya juga gitu namanya, itu trik yang paling mantap ya. Apalagi kan udah capek gitu kan, pengen tenang pasti di dalam bus ya, mereka itu seperti itu ya, supaya dapat tempat duduk. Saya juga nanti nggak bakal ngomong banyak ya, karena ya gitu lah ya. Tahu sendiri lah untuk keadaan ini, pulang kerja teman, udah hampir jam 5, setengah 5 ya.
Ternyata ibu-ibu tua masih sebagai petugas itu ya, halte. Keren sih. Tapi saya berharap semoga untuk orang yang kerja tidak dibatasi usia ya, biar mantap lah ya. Indonesia ini. Kami informasikan pula di dalam bis Transjakarta Untuk khusus Jakarta lah ya. kursi prioritas yang dikhususkan bagi pelanggan lansia, penyandang disabilitas, balita, ibu hamil, dan pelanggan yang membawa bayi. Terima kasih telah menggunakan layanan Dulu nggak ada, Transjakarta dan selamat menikmati perjalanan Anda bersama Transjakarta. Inilah yang Dear saya our bilang. customers, welcome to Transjakarta. We would also like to inform you that Transjakarta provides priority seats Orang lebih milih for naik lift ya. elderly, disabled, pregnant women, and baby holding customers. Thank you for using Transjakarta Kok ini ada and enjoy eskalator? your trip Nggak to tahu, nyala nggak sih itu? Transjakarta. Kami imbau kepada seluruh pelanggan agar bersama-sama menjaga kenyamanan selama menggunakan layanan Transjakarta dengan tidak berbicara secara langsung atau melalui telepon dengan suara keras. Ini kan peraturan dan COVID ya, mengganggu namanya. pelanggan lain. Silakan laporkan kepada petugas kami atau melalui call center 15002 ketika Anda mengalami ketidaknyamanan di perjalanan ini. Tapi memang juga kita jangan keras-keras ngomong biar jangan mengganggu orang. Jakarta. Nah, itu LRT mantap. Karya Pak Jokowi ya. Ini dikira gagal, ternyata berhasil ya. Bayangkan orang pelongo bisa buat gitu ya. Ini saya lagi nyindir orang yang bilang dia pelongo ya, bukan berarti saya mengiyakan teman dia pelongo. Tapi saya nggak usah ngomong politik lah ya, terlalu kaku banget teman. Nah seperti kalian tengok ya, nah itu mungkin itu buangan dari gedung ya teman. Nah di kelurahan situ ada alatnya di tengah ya. Nah, jalan sini terkenal macet, jalan Galunggung ya. Itu sebabnya untuk LRT tidak dibuat sampai Dupat sini dulu ya, jadi bertahap 1C nanti ya. Lanjut dari Manggarai langsung ke Dupates, walaupun satu stasiun ya. Ini jalannya kecil, sempit ya, karena terbagi dari jalur bus Transjakarta. Oh ada Pak Pol, tapi itu bagus ya dia untuk menertibkan orang yang lewat dari jalur Transjakarta. Nggak semua polisi pungli ya. Kalau tilang itu wajar teman. Yang pungli itu salah ya. Tahu kan kalian gimana ciri-ciri pungli? Kalian jangan kasih uang langsung masuk ke kantongnya polisi ya. Kayak gitu. Tapi yang saya lihat di Indonesia ini polisi itu dikira orang itu apa ya, jahat gitulah, bukan hilang-hilang. Kan kayak di luar negeri itu wajar ya, kayak di Amerika Serikat gitu. Kalian sering aja dengar-dengar ya, Terima kasih. kayak M. Hidayat, Next stop, Martin Arek ya, 3. Please check your belongings and step baru anak carefully. LE, Thank you. itu orang-orang Amerika Serikat yang paling bagus channelnya. Anak LE, dia tahu seluk-beluk tentang Amerika ya. Kalau di sana kan nggak boleh cepat-cepat untuk berkendara. Kalau cepat polisi akan ngejar. Coba kalau di Indonesia itu pasti banyak yang komentar di media sosial ya. Indonesia itu kan bebas teman, pengen bebas ya masyarakatnya. Tapi ini saya akan menunjukkan gimana sih situasinya ya. Saya nggak bakalan bos ya, walaupun bukan sini proyeknya. Oke, ini masih sempat ngopi. Busnya berjalan tapi bapaknya baik ya, dia memberikan pintunya untuk supaya kakek itu naik ya.
Jakarta banyak proyek-proyek kayak gini ya, Pemberhentian yang di berikutnya. trotoar gitu. Pasar rumput. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pasar Rumput. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini apartemen keren ya, di bawah ada pasar, di atas bukan apartemen sih, rusun teman-teman. Jakarta ini orangnya heterogen ya. Kalian bakal lihat di persimpangan atau belokan gitu, ada orang yang ngatur lalu lintas berharap dia diberikan uang gitu ya, tapi mereka lebih bagus sih, nggak maksa sih. Nggak kayak tukang parkirnya. Gerobak ini seperti saya bilang gitu ya. Pasarnya bersih teman, di bawah ya pasarnya. Pasar Rumput. Saya panjang banget sih. Tiap halte itu ada kakak-kakak penjaga halte ya, mantap sih. Jadi kita bisa tanya informasi pada mereka. Banyak orang komplain ya sama rekaman saya teman, udah kayak kamera jadul lah ya, zaman perang ya kualitasnya. Tapi sih saya masa bodoh ya, ini untuk dokumen saya sih. Kalau ada orang nonton, wah syukur gitu ya, nggak ada juga nggak masalah ya. Nah ini sudah ada pen. Jadi sampai sini ya teman-teman. Nanti dilanjut sampai duku atas. Sudah ada kerangka besi untuk yang Pemberhentian berikutnya, Manggarai. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, jalannya jadi sempit. Manggarai. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Sini juga banyak perniagaan kayak sepeda bekas, ada untuk teman-teman disabilitas ya, kayak kursi roda, tongkat, sepeda baru kayaknya ada juga ya, baru ada toilet ya, kloset, wastafel di sana ujung, peralatan olahraga bekas ada di sini. Jakarta telat banget ya bikin LRT ya. Contohnya kayak MRT teman, sebenarnya udah direncanakan dari tahun 1985 ya. Tapi kalau saya lihat dokumen-dokumen apa gitu, kayak video-video ya dari berita gitu, ternyata daerah Jakarta itu kena banjir gitu ya. Mungkin itu jadi pertimbangan ya, supaya mereka tidak makanya mereka tidak membuat proyeknya ya. Walaupun dibilang dulu Indonesia Jakarta maju ya, Indonesia juga maju ya katanya zaman Soeharto kan, rupiah mantap gitu. Ternyata lebih kerenan sekarang namanya untuk mengatasi banjir ya, menurut saya gitu ya teman. Kalau dulu kan jalan Hemat Tamrin aja tergenang ya,
sama Bundaran Hotel Indonesia gitu. Kalian sering lihat aja lah RCTI file gitu, itu dia sekarang lagi ngupload file-file yang lama ya, mungkin yang belum pernah diupload gitu. Oke, jadi sinilah lokasi dari stasiunnya, itu Jalan Minangkabau ya, sama Jalan Padang dekat RS Agung. Jalan Padang samping Pasar Raya ini ya. Sekarang sih ini yang ada orangnya, yang ada tenangnya di bagian depan ya. Manggarai. Di bawah gitu. Dulu ada kolam renang katanya di situ, zaman Belanda. Sini terintegrasi dengan stasiun Manggarai, KRL, kereta bandara, coming soon kereta apa ya, bukan cepat, kereta jarak jauh ya. Jadi memang nanti terhubung ke stasiun ini menggunakan Skywalk ya. Sultan sini akan dibuat apartemen ya. Kayak apartemen yang di Tanjung Barat, Pondok Cina. Flyover Pramuka. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Nah, Next stop, flyover ini kayak super keren Pramuka. Mega Jort itu ya di Power Rangers, kata orang gitu teman. Thank you. Kenapa dia bentuknya kayak ke atas gitu, kayak roller coaster gitu? Karena dia mau ngelewatin itu ya, lintasan kereta lama KRL. Sangat tinggi banget tuh. Ini abang-abangnya baik kan, nggak usah dikasih uang pun dia apa ya temannya. Jadi mereka sukarela ikhlas dalam bekerja. Di Jakarta ini mah apa aja bisa dikerjakan ya, intinya kita bersyukur aja ya gitu lah. Nggak perlu kita kerja formal gitu ya. Manggarai. Padat ini, tempat jualan juga ya. Ada aktivitas masyarakat. Oh, main petasan seru ya. Oh, ada main catur. Saya suka lihat gini yang namanya kehidupan alami. Ini besar, kedepannya di bagian pojokan sini kita jarak jauh ya. Tahun 2025. Tapi itu nggak tuntas teman untuk di apanya, jalan layangnya. Entah kenapa ya. Pengerjaan di Indonesia ini tanggung-tanggung ya teman. Nah, sini ada bus 4B sana, ada haltenya 6M ke arah Blok M, dan 4B itu dia ke arah UB. Mikrotrans ada 86 ke arah Rawamangun. Kayak gratis ya itu ya. Sekarang sebutan baru ke angkot itu Mikrotrans namanya, itu yang gratis teman. Jadi nggak semua angkot ya. Jadi orang mendefinisikan angkot itu kayak angkot yang di pinggir-pinggiran gitu, pinggiran Jakarta gitu. Seandainya kalau pemerintah Jakarta pinter ya, ini bisa dibikin untuk tempat area olahraga ya, pinggir sungainya ya. Saya akan coba tunjukkan. Tapi susah teman.
pemerintah juga kayak kasihan kepada masyarakat. Oh, jangan-jangan gak ada kepikiran teman. Zaman Pak Ahok yang mantap ya, kayak di apa itu namanya tuh Kalijodo. Nah itu dimanfaatkan jadi tempat arena bermain dan jalan gitu ya. Bisa olahraga ya. Tapi kalau saya lihat di dokumentasi zaman Belanda, ada juga perkampungan di pinggir sungai ya. Jadi udah budaya Indonesia untuk bikin rumah di pinggir sungai. Jadi bukan di zaman sekarang aja ya, zaman modern gitu. Pokoknya kalian cari aja kampung Bali Mester. Memang kalau di sungai itu kan bisa nyuci gitu. Saya pernah di Bekasi kan, dia lihat kan ada sungai yang meluap, dia bilang, wah ini bagus nih buat nyuci katanya gitu. Nah, ini ya, rumah-rumah. Ini aturan bisa teman. Jembatan Mr. Cornelis, keren sih itu. Tapi ya nggak tahu. Pemerintahnya maksud saya temannya nggak tahu ya. Apakah mereka mau membuat desain yang bagus di pinggiran sungai gitu? Ada sekolah. Ini Jalan Selamat Riyadi ya. Dulu nama halte Satrian namanya itu ya, Selamat Riyadi. Ada gereja. Ini gereja ini kayak gereja yang canggih di apa itu, Islandia atau apa sih bentuknya itu. Jadi bentuk kayak gitu sudah mulai ada sejak zaman Belanda ya. Santo Yosef. Saya pernah gereja situ ya. Mantap sih gerejanya. Ini rute sementara untuk bus 4D dan 4, ini 4 sih yang saya naikin. Nah, jalan sedikit sebelah kanan ada stasiun Matraman, ada halte Matraman baru. Dulu Kebun Pala ya, tapi kenapa diganti-ganti teman? Matraman Raya. Di sini ada tram. Nah, inilah gereja saya bilang ya, ada Marsuk. Ada Gramedia, pokoknya lengkap banget ya untuk daerah Matraman ini. Jadi artinya nggak lewat sini ya. Tapi saya tetap videokan. Yang ke arah Galunggung dia melayaninnya di halte Tegalan juga Kesatrian ya. Tapi kalau ke Pulau Gadung enggak. Kas Padang bagus tuh, hotel Baliuran dan ada rumah sakit jantung, ada underpass juga. Kalau misalnya kalian dari mana ya, dari Galunggung, kalian jangan capek-capek namanya untuk jalan kaki dari JPO
mendingan kalian di halte flyover itu baru naik bus 4 yang ke arah Galunggung, dan kalian turun ke Tegalan atau Kesatriannya kalau kalian mau lanjut menggunakan bus 5D, 5C, apa 5 ya. Jadi pakai trik pinter lah ya, cerdas ya. Nah ini 5D ke arah PGC sebelah. Nanti LRT kita akan melintas di depan sana ya. Baru sana kiri Manggarai, kanan ke arah Rawamangun. Kiri lagi kanan ya, sorry teman-teman salah ngomong ya. Saya akan jelaskan untuk stasiun LRT nya dia ada 5 ya. Kita sebutkan dulu dari Pemuda Rawamangun, Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, Manggarai. Jadi total jalurnya 6,4 km ya. Jika digabungkan dari Pengangsan 2 sampai ke Manggarai 12,2 km. Untuk dari Pemuda Rawamangun ke ke Manggarai dia akan total beroperasi di tahun 2027. Jadi kayak petugas Transjakarta ini ada job lain ya, mengatur lalu lintas gitu. Nah kalian lihat ini mantap ya. Nah, dia ada Pak Polisi, bantu Pak Polisi mereka. Kami himbau kepada seluruh pelanggan agar bersama-sama menjaga kenyamanan selama menggunakan layanan Transjakarta dengan tidak berbicara secara langsung atau melalui telepon dengan suara keras yang mengganggu pelanggan lain. Silakan laporkan kepada petugas kami atau melalui call center 1500102 ketika Anda mengalami ketidaknyamanan di perjalanan ini. Selamat melanjutkan perjalanan Anda bersama Transjakarta. Tugas ini sangat membantu ya. Mau di stop dulu, sabar-sabar bro katanya. Nanti ada lagi yang lain. Jadi konten kita ini konten positif ya. Ada Pasar Pramuka, kalau kalian mau beli burung, hewan-hewan yang ada situ lah ya. Apa lah itu? Pasar Gilging. Periksa kembali barang bawaan Anda. Kenapa namanya Pasar Gilging? Padahal ini kan Pasar Pramuka ya. Next stop, Pasar Gilging. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oh, ini masih bekerja. Ada operator eskavator. Kata orang beko ya, padahal kan beko itu kan nama itu ya, nama merek ya. Eskavator bilang lah ya, atau pengeruk gitu. Tapi memang udah kebiasaan orang Indonesia ya, kalau misalnya apa botol mineral bilangnya aqua ya, padahal kan yang kita beli itu minerale gitu ya, yang bilangnya aqua ya, biar gampang lah ya istilahnya, nggak mau ribet-ribet lah ya. Ini baru direvitalisasi nih, nggak tahu kapan ya, bulan lalu atau tahun lalu, nggak saya ingat-ingat ya. Jadi tipikal untuk yang sini ada kayak kursi meja, apa kayak meja ya, jadi ada 4 dudukan gitu ya, tiang gitu, bukan 4 sih kayaknya, 1, 2, 3, 4, 6 gitu ya. Baru ke arah Manggarai 1, terus selanjutnya yang ke arah Pemuda Rawamangun 1. Jadi yang di atas kita ini jalur kereta ya, KRL atau kereta jarak jauh, kereta barang.
MRT sekarang dikelola oleh apa ya, dirutnya Pak Heru teman. Tapi menurut saya Pak Heru itu bagus ya, tapi orang bilang katanya dia suka tidur gitu ya, tiba-tiba muncul. Nama juga PJ ya, dia kan gak terlalu menonjol banget ya. PJ tahu nggak sih istilah PLT gitu ya. Jadi dia mengisi kekosongan di daerah Jakarta ya, pemerintahnya gitu. Jadi ya punya batas-batasannya mereka ya. Nah, kalau dengar tuh ada kereta itu. Jadi depan kita itu, tadi itu apa ya, untuk ini bukan tadi ini untuk apa ya, untuk stasiun Pasar Pramuka depan kita ya. Stasiun Pasar Pramuka untuk LRT. Emang paling mantap itu jalannya dari sini ya, dari underpass ya, daripada dari atas gitu, nunggu kereta gitu ya. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah, itu slogan siapa itu teman? Ada orang bilang nanti MRT bahkan diubah ya logonya. Nggak mungkin ya, nggak segampang itu teman. Pasar Genjing. Pasar Genjing. Saya udah lama yang nggak ngupdate ini ya teman. Di sini banyak orang-orang yang fresh, orang-orang mahasiswa gitu ya. Pemberhentian berikutnya, Hutan Kayu. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Hutan Kayu. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini masih belum banyak siangnya. Jadi ini jalan Pramuka ya. Hutan Kayu. Pemberhentian berikutnya, Pramuka Sari. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pramuka Sari. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pramuka Sari. Pramuka Sari. Jadi ini sangat membantu ya, jadi nggak bikin supir maju mundur cantik ya. Keren sih. Kenapa baru kepikiran memang bikin gini ya? Mungkin baru dipesannya untuk besi-besinya. Ini segini aja mahal pasti ya untuk pembiayanya. Cakar ayam lagi dibuat.
Simpang Pramuka. Nah, di sinilah nanti untuk stasiun Pramuka BPKP. Terima kasih. Next stop, Simpang Pramuka. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Saya berpikir nanti bakalan terganggu ya untuk akses penumpang yang dari halte Pemuda Pramuka ya. Simpang Pramuka. Kayaknya bakal ada rekayasa di JPO nanti ya. Soalnya itu pasti harus dibuat tiang ya di bagian sana ya, dekat flyover itu. Long span tarif ini. Sana koridor 10 ada 10D ke arah Tanjung Priuk, Kampung Rambutan, dan ada 10 ke arah PGC Tanjung Priuk gitu ya, dan 7F ke Juanda ke itu ya, ke Kampung Rambutan. Pasti sini akan ada tiang ya. Ini udah ada apa sih? Pagar proyek. Jalan Ahmayani. Wah, itu berhenti dia. Wah, jadi tengah-tengah ya, buru-buru banget sih dia. Nah, kalian bisa lihat nanti itu kendaraannya. Kunci dia teman. Nah ini dia kunci abang ini. Gak tau ya abang-abang atau cewek dia. Di mana ada lahan pemerintah pasti situ ada orang tempat tinggal liar ya. Pemberhentian berikutnya Rawamangun. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop Rawamangun. Udah persiapan ya buat melintasi flyover. Berani banget mereka ya. Keren. Ini girdernya siap diangkat atau kapan ya, serah mereka lah teman. Jadi kayak girder gini nggak asalan kosong gitu ya, ada kayak serbuk gitu atau kawat pengikat ya. Rawamangun. Jadi nggak asal ditempel gitu. Rawamangun. Banyak orang muda sini ya teman-temannya. Nih kalian lihat nih, wah siu dengan anak-anak muda gitu. Kelihatan berkualitas semua sih orang-orang ini ya. Tampang-tampangnya orang pintar semua teman. Tapi kita juga nggak bisa ya untuk menjudge orang dari tampang ya. Diskriminasi lah itu ya. Salah satu stasiun yang sudah jadi. Baik, Jati. Pemuda Rawamangun. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Kayu Jati. Please check your belongings. Jadi JPO dari LRT ke halte sudah dibuat, tapi atapnya masih belum beres ya. Nah ini. Tahu ini kapan dibuat
ini ya. Kayu Kayu jati. jati. Kayu jati. Kalau cewek digunakan sebagai voice over bagus banget ya suaranya ya. Semua cewek nggak sih kayak gitu teman? Asli kalau kita bikin rekaman suara kita jelek banget ya. Kalau laki-laki gitu ya. Banyak gitu lah, nggak seragam ya. Jadi beruntung lah jadi cewek ya, bisa jadi penyanyi gitu kan, suaranya bagus gitu. Ini udah mantap ini. Udah beres, tinggal mukir relnya ya. Tapi kita nggak bisa ke atas ya, harus ada yang bisa kita terbangkan nih. Drone. Nah, nggak boleh kamera ini. Tapi sebenarnya baik-baik ya mereka ya temannya. Saya pernah jalan kaki kok, aman-aman aja. Tapi mungkin bikin videonya jangan sini ya, berbahaya ya. Nah itu mungkin maksudnya kalau dari trotoar mah aman ya. Jadi mereka itu memerhatikan keamanan kita ya, supaya jangan ada kecelakaan gitu. Jadi kita berpikirnya ke situ ya, itu positif teman-teman. Velodrome. Velodrome. Nah setelah ini kita akan turun di halte pemuda Rawamangun. Tuh karena velodrome akses bantuan musik Pemberhentian berikutnya Pemuda Rawamangun. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop Pemuda Rawamangun. Please check your kita nggak usah room. jauh-jauh ke Singapura. Ini ada Thank you. singa ya, tapi nggak ada air mancurnya keluar dari mulutnya ya. Pendek ya. Seperti di sini ramah-ramah teman. Mungkin kalau kita bikin video bisa ya. Tapi ngapain coba kita ke mall ini? Tapi kalau misalnya Bang Arel ya, pasti dia bahkan telusur ya di mall ini. Tapi sayangnya dia sekarang udah di Aceh, dimutasi dia katanya ya. Tapi bersyukur lah bisa berkumpul ke keluarganya, mamanya gitu ya, orang Aceh ya. Dia tinggalnya di apartemen GPS dulu, tapi sekarang ya udah nggak situ lagi. Dia suka berkunjung di mall-mall ya. Tapi HP-nya iPhone, kita kan enggak ya. Ya nggak ada stabilizernya, stabilisasi gitu lah ya. Seru ya kalau kita ketemu sesama komunitas, saling membangun, saling apa gitu ya. Di situlah kita diterima ya namanya. Oke, kita keluar. Inilah enak ya Transjakarta ya. Nanti saya akan balik lagi teman, naik 4 ya. Oke. Nggak tahu saya mau kemana teman ya. Teman tanggung banget teman. Artinya ada lagi kita bikin video gitu ya. Oke. Depannya sini akan ada apa JPO. Dan kedepannya ini akan ada ke arah mana ya, Halim lah ya, Halim, Klender gitu. Banyak akan ada cabang Kartini, tapi nggak tahu kapan dibangun ya.
Oke, jadi sampai sini saja teman-teman, nggak ada lagi yang mau saya ngomongin ya. Jadi bye, sampai jumpa. Ini Jalan Pemuda. Jadi, setelah flyover Jalan Amayan itu udah jalan apa ya, Pemuda ya? Sampai sini Jalan Pemuda. Tadi saya salah lupa menyebutkan. Jadi Jakarta itu sudah banyak yang disediakan jalur-jalur apa kayak sepeda. Nah, jadi kayak abang ini mantap ya. Jadi nggak olahraga ya, tapi kayaknya kalau saya lihat dia sehari-hari menggunakan sepeda. Ya sampai sini saja. Sampai jumpa.